చంపాలనుకుంటావరా ఇక్కడతో డిస్కనెక్ట్ అయిపో Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Res Guram. Film ini mengisahkan tentang kasih sayang seorang kakak beradik yang saling melindungi walaupun mereka selalu bertengkar. Bahkan mereka seringkali berkelahi hingga menimbulkan kekhawatiran di hati kedua orang tua mereka. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Ram dan Laksma adalah dua saudara kandung yang berbeda sifat dan karakter. Mereka bisa bertengkar hanya karena masalah kecil. Namun sayang, orang tua mereka lebih cenderung membela Ram dibandingkan Laksma. Hingga Laksma yang mengganti namanya menjadi Lucky sering merasa iri hati dan kesal dengan perlakuan yang dianggap tidak adil. Mereka tumbuh dengan minat yang berbeda juga. Ram yang memilih menjadi polisi sedangkan Lucky memilih menjadi pemuda yang bebas, namun ia berencana untuk pergi ke Amerika. Mr. Ram, ACP. Ram yang menduduki jabatan sebagai ACP memiliki musuh yang sangat berbahaya, namun merupakan orang yang sangat licik karena ia mampu menyembunyikan semua kejahatannya di hadapan hukum. Safi Reddy yang memiliki 76 kasus telah berhasil dikumpulkan buktinya oleh Inspektur Rajiv. Safi Reddy sanggup melakukan hal yang paling kejam saat musuhnya tidak bisa ia kendalikan, bahkan Inspektur Rajiv sendiri telah menjadi korbannya. Ia dihabisi secara keji oleh Safi Reddy menggunakan rekan Rajiv sendiri, kemudian menghabisi semua polisi yang melihat kejahatannya terhadap Inspektur. Sementara Lucky yang berada di lift bertemu dengan seorang wanita cantik. Namun ia merasa bingung karena wanita tersebut sama sekali tidak memiliki ekspresi pada wajahnya. Ia hanya datar menanggapi semua yang terjadi, padahal saat mereka bersama, lift yang mereka tumpangi mengalami kemacetan. Hingga Lucky mengatakan wanita itu seperti robot. Keisengan Lucky terhadap Ram kembali dilakukan. Ia menjebak Lucky saat menikmati minuman beralkohol bersama teman-temannya dan membuat Ram ditegur oleh atasannya. Hingga Ram menjadi sangat marah. Ayah Lucky pun mengabulkan permintaan Lucky untuk memberikannya uang sebesar 10 lakhs untuk biaya keberangkatan ke Amerika. Dengan senang hati Lucky membawa uang tersebut untuk mengurus visanya. Namun dalam kepengurusan berkas visa malah terjadi perampokan. Semua pengunjung diminta untuk meninggalkan tempatnya dan mereka yang bertopeng mengambil semua uang yang ada di kantor tersebut. Lucky terdiam dan ia terkejut melihat wanita tanpa ekspresi itu ada di dalam kantor bersamanya. Kali ini semua perampok itu mendekati wanita tersebut. Karena merasa bingung, ia sama sekali tidak menunjukkan wajah ketakutan ataupun panik. Hal itu membuat kesal para perampok hingga mereka tidak menyadari kalau polisi telah berada di kantor tersebut dan membawa mereka ke kantor polisi. Karena penasaran, Lucky mengejar wanita itu dan memintainya alasan yang bisa tidak menunjukkan ekspresinya dalam keadaan apapun. Ia mengaku bernama Spakauna, mengatakan kalau ia mendapat semua ini dari ayahnya, Prakas, yang selalu mendidiknya, dan keluarga yang lain untuk tidak menunjukkan ekspresinya kepada orang lain. Sorry. Namun karena hal itu, Lucky mengakui ia jadi jatuh cinta pada Spakauna.
Sementara itu, ayah Rajib menuntut keadilan di hadapan gedung parlemen yang tengah ribut untuk memberikan suara dan kursi pada Sifaredi karena sebagian tidak setuju namun sebagian setuju karena memiliki hubungan bisnis dengan Sifaredi. Tak lama Sifaredi datang dan menertawakan ayah Rajib yang berdiri meminta keadilan untuk kematian putranya. Di dalam ruangan parlemen, Sifaredi menekan semua anggota parlemen untuk bisa memberikannya peluang untuk masuk ke dunia politik. Govardan dengan tangan terbuka menerima Sifaredi untuk masuk ke partai yang ia gawangi. Ketika Spakauna bersama Luki, tak lama Luki melihat Kuti, anak dari pemilik kedai teh yang biasa memberikannya hutangan. Saat yang bersamaan Menteri Govardan melintas menggunakan mobil. Namun, Govardan menolak ketika dipinjam mobilnya untuk mengangkut korban tabrak lari, hingga Luki menarik begitu saja tubuh menteri dan membawa Kuti ke rumah sakit dengan cepat. Sesampai di rumah sakit, pihak dokter telah memeriksa semua yang terjadi pada Kuti. Langsung mengatakan kalau orang tua Kuti harus menyiapkan dana sebesar 6 lakhs untuk bisa mengoperasi Kuti. Pemilik kedai itu merasa bingung karena ia tidak memiliki uang dalam jumlah besar. Tapi Luki dengan senang hati membantunya dan memberikan uang yang harusnya ia gunakan untuk ke Amerika untuk keperluan kesehatan Kuti. MLA Govardan yang datang ke rumah sakit menjadi sorotan wartawan, yang mengira dialah yang membawa anak korban tabrak lari ke rumah sakit. Hingga warga menjadi simpati kepada Govardan. Hal itu membuat partai Govardan menjadi terkenal dan berhasil membawa Sifaredi mempunyai kursi sebagai calon menteri. Sifaredi merayakannya dengan sangat gembira. Bahkan ia mengabari ayahnya Pedi Redi kalau ia berhasil mendapatkan kursi untuk menjabat sebagai menteri. Spakauna menceritakan sosok Luki ke hadapan ayahnya. Melihat putrinya mencintai Luki, ia meminta Luki untuk menemuinya. B. Prakas mengiyakan keinginan putrinya dan mau menemuinya. Hingga pertemuan B. Prakas dan Luki pun bisa terlaksana, namun B. Prakas merasa sedih terganggu dengan kebisingan di tempat pertemuan mereka. Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba Luki diserang hingga ia menarik B. Prakas untuk berlari dan hal itu mengejutkan B. Prakas hingga setelah ia selamat, ia memberikan syarat untuk putrinya agar Luki dan Ram bisa berbaikan. Luki mengatakan itu bisa ia atasi. Luki pun membicarakan pada Ram namun bukan mendapatkan sambutan baik dari Ram. Ia malah mengungkit semua keburukan yang dimiliki oleh Luki, bahkan ia juga yang mengatakan kalau ia yang telah memberi uang sebanyak 10 lakhs. Mendengar hal itu, Luki malah mengatakan kalau uang yang didapat Ram adalah uang suap hingga menimbulkan kemarahan pada Ram. Mereka pun berkelahi dan membuat orang tua mereka mendekati mereka dan menampar Luki. Bahkan tidak memberi kesempatan Luki untuk membela diri. Hal itu membuat Luki kesal karena sejak dulu ia tidak pernah didengar oleh orang tuanya. Ram diberi oleh komisaris tentang file kejahatan Sifaredi yang bisa membuatnya dipenjara. Ram pun menerimanya dan berniat untuk pergi ke kantornya dan membuatkan fir atas kejahatan yang dilakukan oleh Sifaredi. Namun tanpa Ram ketahui, Sifaredi telah mendapatkan bocoran itu dari orang-orangnya. Sifaredi yang tengah berkampanye menghubungi anak buahnya untuk bisa menghabisi Ram dan mengambil dokumen kejahatan miliknya. Namun tanpa diketahui oleh Ram dan Sifaredi, Luki yang kesal dengan Ram ingin membalasnya dan berencana untuk membuat Ram dipecat dari kepolisian. Luki dan teman-temannya pun berhasil mencuri mobil Ram. Saat Ram tengah mengatur lalu lintas, Ram berusaha mengejar namun gagal. Namun tiba-tiba mobilnya dihantam oleh truk dari berbagai arah hingga mobil tersebut hancur dan mereka menggiring mobil tersebut ke arah jurang. Beruntung Luki terpental dan tersangkut di ranting pohon jurang tersebut. Semua anak buah Sifaredi tertawa dan mengira Ram telah tewas hingga mereka tidak menyadari kalau Luki mendengarkan percakapan mereka. Ia marah karena Ram akan mereka habisi. Walaupun mereka sering berkelahi, ia tidak mau terjadi hal buruk pada Ram. Luki menghajar semua anak buah Sifaredi dan menekannya untuk mengatakan dalang dari semua ini. Mereka yang ketakutan mengatakan semuanya. Dengan cepat Luki mendatangi tempat kampanye Sifaredi dan langsung mengacaukannya.
Ia membawa si Faredi dari tempatnya dan menariknya masuk ke dalam truk. Lucky membawa si Faredi ke tempat ia meledakkan mobil Ram dan menggantungnya ke arah jurang serta mengancamnya untuk tidak lagi menyentuh Ram saudara laki-lakinya. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಪೋ ನೀಗೆ ಮಂಚಿದೆ Sementara Ram sendiri ditegur oleh atasannya karena ia telah kehilangan dokumen kejahatan si Faredi. Hal itu membuat Ram menjadi kesal dan meminta anak buahnya untuk mempelajari kamera pengawas dan mengetahui pelakunya. Si Faredi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Paddy Reddy yang tahu anaknya terluka mencoba mencari tahu siapa pelaku di balik ini semua. Lucky yang tahu tentang kedatangan ayah si Faredi dan Ram yang mempelajari kamera pengawas membuatnya menyusun rencana lain. Ia mendatangi ayah si Faredi dan mengatakan kalau ia akan tetap melindungi Ram, saudara laki-lakinya. Karena di dalam diri mereka mengalir darah yang walaupun mereka seringkali berkelahi tetapi Lucky tetap akan melindungi Ram. Mendengar hal itu, Paddy Reddy terdiam dan Lucky meyakinkan ancamannya saat menyerang anak buahnya yang berusaha menyerang Lucky. Di hadapan Spakauna, Lucky menceritakan kalau Ram pernah jatuh cinta pada Sweta saat ia duduk di bangku kuliah. Namun karena keisengan Lucky, Sweta malas menerima cinta Ram hingga Lucky memiliki niat untuk bisa menyatukan mereka kembali. Namun Ram masih sibuk mengecek semua kamera pengawas untuk menemukan pelaku pencurian mobilnya. Pertemuan Sweta dan Ram pun kembali terjadi. Mereka sama-sama masih saling menyayangi. Hingga akhirnya keluarga Sweta datang untuk melamar Ram sebagai suaminya. Ram sangat senang dan bahagia hingga untuk pertama kalinya ia mengucapkan terima kasih pada Lucky yang telah menyatukan kembali cintanya. Hal itu membuat kedua orang tuanya sangat bahagia, akhirnya kedua putra mereka bisa hidup berdampingan. Si Faredi pun berhasil menjadi menteri industri skala besar karena menyuap kepala pemilihan umum. Hal itu membuat si Faredi menjadi senang dan bahagia bisa menduduki jabatan penting. Ayahnya mengucapkan selamat dan mengatakan ini adalah saatnya untuk bisa balas dendam. Si Faredi mulai merencanakan serangan balas dendamnya. Ia menggunakan wanita untuk memfitnah Ram di sebuah acara talk show televisi. Wanita itu mengatakan kalau ia meminta bantuan kepada Ram untuk mencari suaminya. Tapi Ram malah meminta upah bayaran yang cukup tinggi hingga mengancam wanita itu. Selain itu, Ram juga difitnah menghabisi suaminya dan membuat wanita itu putus asa dan meminum racun pada acara tersebut. Hal itu membuat semua yang menonton termasuk keluarganya merasa sedih karena mereka yakin ini semua adalah fitnah. Ram pun dipanggil ke kantornya dan ia pun kehilangan jabatannya sebagai ACP hingga bahkan ia dicibir oleh semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Ia kembali ke rumah dalam keadaan luka, namun keluarga masih menerimanya dan merangkulnya. Tiba-tiba sebuah mobil besar datang dan menghancurkan tembok kediaman Ram dan juga Lucky. Pada saat itu Lucky melihat si Faredi ada bersama orang-orang yang berusaha menghancurkan rumahnya. Ia pun mengejar si Faredi namun sulit bagi Lucky mendekatinya karena ia sekarang penuh dengan kekuasaan. Lucky mulai menjelaskan bagaimana ia memulai permusuhan dengan si Faredi. Namun hal itu membuat marah Ram. Ia mengusirnya hingga Lucky tidak menyadari ia dipukul bagian belakang kepalanya hingga pingsan. Lucky dibawa oleh si Faredi dan digantung seperti yang dulu Lucky lakukan. Ia memukuli Lucky dan meracau kalau ialah dalang dari semua kekacauan di keluarga Lucky. Setelah puas memukuli Lucky, si Faredi meninggalkannya begitu saja. Namun Lucky tidak takut, bahkan ia mengancam si Faredi akan menghancurkan semua kekuasaan si Faredi dengan kekuatannya. Menteri Govardan yang tahu Lucky dirawat langsung menjenguknya di rumah sakit termasuk keluarga Lucky. Namun sekembali dari rumah sakit, mobil yang ditumpangi mereka ditabrak oleh mobil suruhan si Faredi dan di saat yang tepat Lucky datang dengan berpakaian polisi langsung menghajar mereka.
Lucky mengatakan kalau ia menjadi polisi atas kuasa Menteri Dalam Negeri hingga ia pun diberi kekuasaan untuk memimpin pasukan khusus menghancurkan si Faredi. ఫుల్ పవర్ సిస్టమ్ మీరు ఏం చేస్తారు చూడండి సార్ దేవుడా. Lucky dan semua teman-temannya mulai bekerja sesuai dengan rencana. Ia menghancurkan semua bisnis milik si Faredi. Satu persatu semua bisnis si Faredi dihancurkan. Mulai dari bisnis minuman beralkohol hingga konstruksi yang ia ketuai hancur oleh Lucky dan pasukan khususnya. Lama-kelamaan si Faredi baru menyadari kalau orang-orang yang telah menghancurkan bisnisnya adalah orang-orang Lucky. Dan kali ini Lucky datang ke markas si Faredi, siap untuk menangkapnya. Namun mereka melakukan perlawanan hingga Lucky terpaksa meladeninya sampai ia berhasil membawa si Faredi ke penjara. Namun, Lucky juga dijebloskan ke penjara oleh Ram dengan dugaan memalsukan identitas. Namun Govardan mengatakan kalau Lucky melakukan hal yang benar. Ia pun meminta Lucky dibebaskan. Lucky yang telah dibebaskan meminta mereka membebaskan si Faredi. Ram dan menteri pun mengiyakan dan membebaskan si Faredi. Namun ia tidak tahu kalau ayah Rajiv telah menunggu dan langsung menyerang mati si Faredi yang berlari mendekat ke arahnya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Resguram. Kekejaman akibat keserakahan pada akhirnya akan mendapat balasannya ya sahabat. Itulah kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk selalu merasa cukup. Karena keserakahan hanya akan membawa pada kehancuran. Semakin kita pandai bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat dalam hidup. Sebaliknya, jika kita lalai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, maka sesungguhnya azab Tuhan begitu pedih. Semoga kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari film ini ya sahabat. Dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.